Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan mengenai biografi Imam Sibawayh. Imam Sibawayh atau lebih dikenal dengan nama Abu Bishr Amr bin Uthman bin Qanbar al-Basri adalah seorang ahli bahasa dan tata bahasa Arab yang sangat terkenal pada abad ke-8 Masehi. Ia dilahirkan sekitar tahun 760 Masehi di kota Basra, yang saat itu merupakan salah satu pusat ilmiah utama dunia Islam. Sibawayh dikenal sebagai pendiri tata bahasa Arab yang sistematis, dan karyanya Alkitab dianggap sebagai karya monumental yang mendasari ilmu nahwu. Latar belakang keluarga dan pendidikan Sibawayh lahir dalam keluarga yang sederhana, dan ia adalah seorang yang berasal dari non-Arab dengan keturunan Persia. Meskipun ia bukan berasal dari kalangan Arab asli, ia menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, bahkan melebihi banyak orang Arab pada masanya. Sejak muda, ia sangat tertarik dengan bahasa Arab, dan untuk itu ia berpindah ke kota Basra yang terkenal dengan pusat pembelajaran bahasa Arab pada waktu itu. Di Basra ia belajar dari para ulama terkenal di bidang bahasa, termasuk dari Al-Khalil Ibnu Ahmad, seorang tokoh besar dari ilmu bahasa Arab. Dari Al-Khalil Ibnu Ahmad, Sibawayh mendapatkan banyak pengetahuan yang membentuk pondasi karyanya di bidang tata bahasa. Karya dan kontribusi ilmiahnya, salah satu karya terbesar Sibawayh adalah Alkitab, yang ditulis dalam bahasa Arab. Karya ini merupakan buku pertama yang menyusun kaidah-kaidah tata bahasa Arab dengan sistematis. Dalam Alkitab, Sibawayh menguraikan tentang morfologi, sintaksis, dan fonologi dalam bahasa Arab, serta menjelaskan berbagai bentuk konstruksi dalam kalimat bahasa Arab. Karya ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu nahwu di dunia Islam. Sibawayh juga dikenal sebagai orang yang berani mengkritik pendapat-pendapat yang telah mapan dalam tata bahasa Arab, serta mengusulkan beberapa teori baru dalam memahami struktur kalimat. Selain itu, ia mampu menyusun penjelasan tentang berbagai aturan bahasa Arab dengan cara yang mudah dipahami meskipun sangat mendalam. Metode belajar dan pengajaran. Sibawayh dikenal sebagai seorang pengajar yang gigih dan berdedikasi. Ia mengajar di banyak tempat di Basra, mengajar murid-murid dari berbagai lapisan masyarakat. Metode pengajaran Sibawayh sangat mementingkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa, dan ia seringkali mengharuskan murid-muridnya untuk menguasai tata bahasa Arab dengan sangat teliti dan sistematis. Kematian dan warisan Imam Sibawayh meninggal pada sekitar tahun 793 Masehi dalam usia yang relatif muda. Namun ia meninggalkan warisan yang sangat besar dalam dunia ilmu bahasa Arab. Karya Alkitab tetap menjadi referensi utama dalam pengajaran bahasa Arab hingga hari ini. Meskipun banyak ahli bahasa setelahnya yang mengembangkan lebih lanjut teori-teori Sibawayh, tetapi diakui bahwa ia adalah salah satu pendiri dan perintis dalam tata bahasa Arab. Sibawayh juga dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh para ulama dan cendekiawan, bahkan dihargai atas kontribusinya yang luar biasa terhadap pemahaman dan pelestarian bahasa Arab. Nama Sibawayh sendiri telah menjadi simbol dari keahlian dalam tata bahasa Arab, dan pengaruhnya terus bertahan dalam pengajaran dan penelitian bahasa Arab hingga hari ini. Klasifikasi struktur kalimat Sibawayh membagi struktur kalimat dalam bahasa Arab ke dalam kategori-kategori yang jelas, seperti subjek, predikat, dan objek. Ia juga mengembangkan penjelasan mengenai sintaksis dan morfologi yang sangat penting dalam pemahaman bahasa Arab klasik. Pendekatan deskriptif dan analitis, Sibawayh tidak hanya mendikte aturan-aturan, tetapi ia juga mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan bahasa Arab sehari-hari, termasuk variasi dialek dan contoh-contoh dari sastra klasik. Pengaruh terhadap pemikiran ilmiah selanjutnya, karya Sibawayh menjadi referensi utama bagi para ahli bahasa Arab setelahnya. Para gramarian Arab lainnya, seperti Al-Farad dan Al-Jahiz, banyak mengutip dan mengembangkan teori-teori yang telah dibangun oleh Sibawayh. Melalui karya-karya dan ajarannya, Imam Sibawayh telah meletakkan dasar yang kuat bagi pengajaran tata bahasa Arab yang masih digunakan hingga saat ini.
Penelitian mengenai Imam Sibawayh dan tata bahasa Arab klasik di Basra memiliki relevansi yang sangat penting dalam kajian bahasa Arab klasik. Imam Sibawayh adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan tata bahasa Arab klasik yang mengembangkan dasar-dasar gramatika Arab yang dikenal sebagai Alkitab, sebuah karya monumental yang masih dipelajari hingga sekarang. Basra, tempat Sibawayh menghabiskan sebagian besar hidupnya, adalah pusat ilmiah dan budaya pada masa itu, terutama dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Pengembangan kaidah sintaksis Sibawayh menjelaskan hubungan antar kata dalam kalimat serta bagaimana struktur kalimat mempengaruhi makna. Dengan karya ini, Sibawayh membentuk dasar yang kokoh untuk ilmu nahwu dan menjadi landasan bagi para ahli bahasa Arab setelahnya untuk lebih mengembangkan dan menyempurnakan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Pengaruhnya sangat besar dan karyanya tetap menjadi rujukan penting dalam studi bahasa Arab hingga saat ini. Metodologi penelitian dalam tesis analisis tekstual dan komparatif. Tesis dapat menggunakan analisis tekstual terhadap Alkitab untuk menggali konsep-konsep yang diajukan oleh Sibawayh dan membandingkannya dengan sumber-sumber linguistik lainnya dari periode yang sama atau sebelumnya. Pendekatan interdisipliner menggabungkan linguistik dengan kajian sejarah dan budaya untuk menelusuri bagaimana Basra sebagai pusat ilmiah mempengaruhi perkembangan tata bahasa Arab klasik serta peran Sibawayh dalam tradisi ilmiah tersebut. Tesis yang mengkaji hubungan antara Imam Sibawayh, Basra dan tata bahasa Arab klasik dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman linguistik Arab klasik serta pengaruhnya yang terus berlanjut dalam perkembangan bahasa Arab. Beberapa konsep penting yang dikembangkan oleh Sibawayh diantaranya adalah penentuan status kata i'rab. Sibawayh mengembangkan kaidah yang menjelaskan bagaimana posisi kata dalam kalimat menentukan fungsi dan perannya, misalnya sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Aturan dalam perubahan bentuk kata sorof. Di dalam Alkitab, Sibawayh juga menjelaskan aturan-aturan mengenai perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, seperti perubahan bentuk kata kerja dan kata benda berdasarkan waktu, jenis kelamin, dan jumlah. Hubungan antara Imam Sibawayh dan aliran linguistik Basra. Kritik terhadap aliran Kufah. Basra dan Kufah adalah dua pusat ilmu linguistik utama pada masa itu. Basra lebih menekankan pada aturan tata bahasa formal, sedangkan Kufah lebih mengutamakan penggunaan bahasa sehari-hari dan analisis pragmatik. Perbedaan dengan aliran Kufah membandingkan pendekatan Imam Sibawayh yang berasal dari Basra dengan pendekatan aliran Kufah yang lebih fleksibel dan pragmatis, serta pengaruhnya terhadap perkembangan tata bahasa Arab. Pengaruh karya Sibawayh pada linguistik Arab modern, penerusan warisan Sibawayh. Mengkaji sejauh mana teori-teori yang dikemukakan oleh Sibawayh dalam Alkitab masih diterima dalam linguistik Arab modern, baik dalam bentuk standar tata bahasa ataupun dalam kajian linguistik teoritis. Ilmu Sibawayh dalam konteks pendidikan dalam bahasa Arab. Penelitian juga dapat melibatkan penerapan teori-teori tata bahasa klasik dalam kurikulum pendidikan bahasa Arab modern dan pengaruh karya Sibawayh dalam literatur dan pendidikan Arab kontemporer. Dalam konteks tesis yang mengembangkan topik ini, ada beberapa dimensi yang bisa dikaji. Sejarah dan konteks sosial budaya Basra sebagai pusat ilmiah. Basra adalah pusat keilmuan di masa Abbasiyah, tempat berkembangnya berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu bahasa Arab. Mengkaji bagaimana Basra membentuk pemikiran bahasa pada masa Sibawayh dan pengaruhnya terhadap perkembangan tata bahasa Arab klasik. Peran sekolah linguistik Basra sebagai salah satu kota utama dalam perkembangan bahasa Arab. Basra dikenal dengan pendekatan analitis terhadap bahasa berfokus pada sintaksis dan morfologi. Kontribusi Imam Sibawayh dalam tata bahasa Arab Alkitab sebagai dasar tata bahasa Arab klasik. Peneliti bisa menelusuri bagaimana Imam Sibawayh menyusun dan mengorganisir teori bahasa dengan penekanan pada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Metode penelitian Sibawayh
pendekatan ilmiah yang digunakan oleh Sibawa dalam mengumpulkan data dan membuktikan teori bahasa melalui contoh-contoh, serta bagaimana hal ini berpengaruh pada teori bahasa Arab yang berkembang setelahnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.